Pada bagian 2 ini akan bagaimana cara mengaplikasikan atau penerapan dari keputusan taktis. Pengambilan keputusan taktis terdiri dari pemilihan di antara berbagai alternatif dengan hasil yang langsung atau jangka pendek atau terbatas dengan skala kecil namun mempunyai konsekuensi jangka panjang. Seperti yang kita bahas tadi, bahwa keputusan terbaik dan kalau kita sudah pilih kita akan mengimplementasikannya. Tapi jangan lupa di sini atau memproses lebih lanjut. Yang keempat, mempertahankan, memperluas, menutup atau menghilangkan membuat atau membeli. Jadi kita dihadapkan dengan dua alternatif. Seperti sebelumnya, kita harus membuat atau membeli. Kita memperbaiki mesin lama atau membeli mesin baru. Ini salah satu jenis keputusan. Ini adalah jenis keputusan yang pertama. Kita dihadapkan dengan dua alternatif ini. Ya, manajemen secara periodik harus mengevaluasi keputusan masa lalu yang berkaitan dengan produksi. Jadi manajemen tetap harus mengevaluasi keputusan masa lalu, tidak boleh langsung gerusa-gerusu kita udah beli aja kayak gitu, nggak bisa gitu. Karena misalnya keputusannya lalu nggak beli, dievaluasi, kenapa kok dia nggak beli, kenapa kok dulu kita nggak beli, kita harus mengevaluasinya seperti itu. Manajemen harus melakukan yang pertama, mempertimbangkan kuantitas, kualitas, dan keandalan pasokan komponen serta pengetahuan teknis untuk memproduksi komponen tersebut. Yang kedua, membandingkan cost untuk memproduksi dan membeli. Cost-nya lebih besar mana? Kalau lebih besar memproduksi, maka mending beli aja, nggak susah-susah, nggak keluar uang banyak. Kalau sebaliknya juga dilakukan hal yang serupa. Kemudian yang ketiga, mempertimbangkan alternatif yang lebih menguntungkan. Seperti itu tadi, cost-nya lebih rendah dan keuntungannya apa, kita harus memperhitungkannya. Kemudian mempertimbangkan selisih investasi modal yang diperlukan dan waktu arus kas. Selisih investasi yaitu kalau kita membuat, kita mengeluarkan investasi berapa, kita harus membayar uang berapa. Kemudian waktu arus, kalau tadi kan contohnya kalau mesin lama dia
produksi agak lambat dibanding kalau harus dipikirkan mengenai itu juga. Contohnya, mari kita buka modul spesifikasi dengan harga 4.750 per unit. Penawaran ini nampaknya menarik karena kos produksi komponen 8.200 per unit dengan perincian untuk 10.000 unit adalah seperti demikian. Jadi ini adalah total cost untuk memproduksi sendiri. Per unitnya 8.200. Tapi kalau kita ini rinciannya seperti ini, bikin sendiri 8.200 kosnya, kalau beli di luar dari pemasok itu 4.750. Beli, teman-teman sudah tahu dibandingkan kos yang dikeluarkan seberapa banyak. Oke, bisa dipahami? Pada ilustrasi tersebut perusahaan juga harus mempertimbangkan mengenai coba teman-teman dibuka halaman 5.24. Di situ ada tabel. Di tabel itu perusahaan ini ada dua alternatif, yaitu membuat sendiri dan membeli. Kalau kita lihat bahwa kalau membuat sendiri kosnya yaitu 45 juta. Kenapa kok untuk yang lain-lain, kalau yang sebelumnya Oke, saat ini perusahaan membeli 500 unit komponen dan tidak ada alternatif untuk penggunaan lainnya. Overhead variabel dibebankan 400 per upah tenaga kerja, overhead tetapnya dibebankan 30 juta. Bagaimanakah keputusannya kalau seperti ini? Untuk seperti ini, penyusutan diabaikan karena merupakan sunk cost. Karena bahan baku langsung telah dibeli dan tidak ada alternatif lain untuk digunakan, maka setengah dari kos bahan baku dikategorikan sebagai sunk cost. Hal yang sama dilakukan pada overhead tetap. Sedangkan kos lainnya termasuk